Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di sini bakal membahas mengenai mata kuliah manajemen bencana. Nah, kali ini kita bakal ngebahas apa sih itu rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. Nah, kita kan udah belajar nih gimana cara untuk manajemen bencana dalam juga manajemen penanggulangan bencana. Dan di sini kita bakal mempelajari tahap pada rehabilitasi dan juga rekonstruksi pada saat pasca bencana. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Yuk kita mulai aja. Yang pertama, teman-teman tahu nggak sih apa itu rekonstruksi atau rehabilitasi? Rekonstruksi atau rehabilitasi? Nah, kita di sini bakal belajar dulu mengenai pengertian dari rehabilitasi terlebih dahulu. Rehabilitasi ini merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana. Nah, sasaran utama di sini adalah normalisasi atau berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Nah, sedangkan dari rekonstruksi itu sendiri merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan atau masyarakat, di mana sasaran utamanya itu adalah tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Kita masuk ke kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi teman-teman, bencana itu ada 2 tim yang akan turun ketika di rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, kalau di tim kaji cepat itu adalah untuk tanggap darurat, dan tim assessment itu untuk rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Nah, gimana sih kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi ini udah kelihatan ya di gambar ini. Yang pertama itu ada kajian kebutuhan pasca bencana terlebih dahulu. Nah, kajian kebutuhan pasca bencana ini terbagi 2 juga teman-teman. Ada DALA sama ada HRNA. Nah, DALA itu apa sih? Pasti teman-teman penasaran kan? Jadi DALA ini merupakan Damage and Loss Assessment, atau dia itu digunakan untuk menilai kerusakan dan kerugian fisik dan non-fisik yang terjadi akibat bencana. Sedangkan HRNA merupakan Human Recovery Need Assessment, atau bisa dibilang dia merupakan bagian penting dari pengkajian kebutuhan pasca bencana. Dia berfokus pada penilaian kebutuhan pemulihan yang terkait dengan aspek kemanusiaan, termasuk pembangunan manusia, perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektoral. Nah, DALA atau DALA itu merupakan Damage and Loss Assessment ini untuk menilai kerusakan dan kerugian fisik seperti kerusakan bangunan, infrastruktur, dan fasilitas publik. Selain itu juga bisa untuk menilai kerugian non fisik seperti kerugian sosial, ekonomi, dan psikologis, dan juga merupakan dasar untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ini dilakukan juga bersama dengan HRNA atau Human Recovery Need Assessment sebagai bagian dari G2 pasca bencana. Sedangkan HRNA itu untuk menilai kebutuhan pemulihan yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan, termasuk seperti pembangunan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Ada perumahan dan pemukiman, ada infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektoral. HRNA ini membantu dalam menyusun kebijakan dan program pemulihan pasca bencana yang dilakukan bersama dengan DALA sebagai bagian dari G2 pasca bencana. Selanjutnya itu ketika sudah masuk ke kajian kebutuhan pasca bencana, kita masuk ke perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini ada formulasi rencana aksi RR-nya, yang dimana terdiri dari ada baseline data, pengkajian kebutuhan, penetapan prioritas, aspirasi masyarakat, verifikasi, dan koordinasi. Nah, selanjutnya itu setelah kita masuk ke perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksinya, kita masuk ke pelaksanaannya nih. Pelaksanaannya berupa ini MONEV atau monitoring evaluasi. Nah, monitoring evaluasi di sini itu tahap untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan upaya pemulihan. MONEV ini dilakukan untuk memantau kemajuan kegiatan, mengidentifikasi masalah, dan mengevaluasi hasil pemulihan pasca bencana. MONEV ini dia memiliki beberapa aspek penting, yaitu yang pertama ada pemantauan, lalu ada evaluasi, ada pengendalian, ada pelaporan, dan perbaikan. Tujuannya itu untuk memastikan kegiatan pemulihan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan,
mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam proses pemulihan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan pemulihan, mengambil tindakan kolektif untuk memperbaiki masalah yang terdeteksi, dan banyak lain sebagainya tujuan dari monitoring dan evaluasi pasca bencana. Contoh penerapannya bisa kita lihat pemantauan penyaluran bantuan, kita mengecek apakah bantuan yang telah disalurkan kepada korban bencana benar-benar sampai ke tangan yang berhak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu ada evaluasi rehabilitasi infrastruktur, yaitu kita mengevaluasi kualitas dan kemajuan pekerjaan rehabilitasi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Lalu ada pemantauan kegiatan ekonomi, di mana kita memantau bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana mulai kembali beroperasi, dan evaluasi program pemulihan masyarakat, yang dimana kita mengevaluasi efektivitas program pemulihan seperti program rehabilitasi psikologis dan program pemberdayaan ekonomi. Nah, itu untuk rangka rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya itu ruang lingkup dari rehabilitasi dan rekonstruksi yang terdampak bencana. Ada dari sektor pemukiman nih. Kalau sektor pemukiman, subsektornya itu ada perumahan, prasarana, dan lingkungan pemukiman. Lalu ada infrastruktur, itu subsektornya ada transportasi darat, laut, dan udara, energi, pos dan telekomunikasi, air dan sanitasi, infrastruktur pertanian atau irigasi, dan sumber daya air, pantai, dan sungai. Lalu ada sosial, di mana itu ada kesehatan, pendidikan, agama, budaya, dan bangunan dan bersejarah. Lalu ada lembaga sosial. Lalu ada ekonomi produktif, di mana ada pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan atau pasar, dan pariwisata. Lalu ada terakhir itu lintas sektor, di mana itu ada lingkungan hidup, pemerintahan, sektor keuangan atau perbankan, ketertiban dan keamanan. Selanjutnya ini ada lingkup kegiatan rehabilitasi. Nah, lingkupnya ini ada banyak teman-teman untuk lingkup kegiatannya. Yang pertama itu ada perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Nah, kalau lingkup kegiatan rekonstruksi juga ada banyak. Yang pertama ada pembangunan kembali sarana dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, sarana sosial budaya masyarakat. Lalu kita ada penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Lalu ada partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. Lalu ada peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Lalu ada peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada yang lembaga-lembaga mengenai rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana ini. Ada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, ada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, OPD lain di tingkat kabupaten atau provinsi, dan juga dunia usaha atau CSR. Nah, permasalahan yang sering terjadi di rekonstruksi dan rehabilitasi ini ada koordinasi kurang fleksibel, penanganan pasca bencana menjadi terkesan lamban, dan keterbatasan anggaran recovery infrastruktur. Nah, ini mungkin dari semua penjelasan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, di sini aku bisa menyimpulkan kalau misalnya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana ini penting teman-teman untuk melihat apa sih kebutuhan kita ketika terjadi pasca bencana ini, dan apa sih pembangunan kembali semua prasarananya itu harus apa yang kita lakukan, terus juga perbaikan dan pemulihan seperti apa yang harus kita lakukan untuk aspek layanan publik dan masyarakat sampai akhirnya tingkatnya memadai pada wilayah pasca bencana tersebut. Jadi ini penting buat kita pelajari untuk menghadapi bencana. Nah, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan dan juga melihat video aku yang udah menjelaskan mengenai rekonstruksi dan rehabilitasi. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.